Tema ini mengajak kita untuk melihat bahwa matematika tidak hanya ada di buku pelajaran, tetapi juga terlibat dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita berbelanja dan mengatur keuangan pribadi. Tema ini menarik karena menunjukkan bagaimana konsep-konsep matematika diskrit seperti logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat dapat digunakan untuk menganalisis pengeluaran, membuat keputusan yang lebih rasional, dan mengatur keuangan dengan lebih bijak. Dengan memahami penerapan ini, kita belajar bahwa matematika bukan hanya sekedar angka, tetapi juga alat berpikir untuk mencapai kehidupan yang teratur dan efisien. Langsung saja penjelasan ke analisis logika. Nah, di sini analisis logika perlu kita ketahui, analisis logika itu digunakan dalam konteks berbelanja dan mengelola keuangan itu untuk mengambil keputusan yang rasional dan seperti apa menentukan apakah membeli suatu barang itu perlu atau tidak perlu berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Contohnya di sini saya memiliki 3 proposisi. Yang pertama kita simbolkan sebagai P, yaitu barang sedang diskon, dan proposisi kedua kita simbolkan sebagai Q, itu barang tersebut benar-benar dibutuhkan, dan proposisi ketiga kita simbolkan sebagai R, barang itu akan dibeli. Nah, untuk membentuk pernyataan hipotesisnya kita menggunakan logika matematika, sehingga dapat kita buat kalimatnya. Itu yang pernyataan pertama itu barang sedang diskon dan barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Nah, ini dapat kita simbolkan dalam logika matematika itu P konjungsi Q, karena dan itu adalah konjungsi. Nah, pernyataan yang kedua itu bisa kita buat barang sedang diskon dan barang tersebut benar-benar dibutuhkan, maka barang itu akan dibeli. Nah, ini bisa kita simbolkan dalam bentuk logika matematika itu P konjungsi Q. Nah, ini dibaca, ini simbol dari implikasi atau maka. Jadi P konjungsi Q maka R atau implikasi R. Nah, untuk menentukan nilai kebenaran dari kedua pernyataan ini, kita akan menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kebenaran yang memiliki 4 kombinasi yang kemungkinan bernilai benar atau salah. Yang pertama kita akan menentukan pernyataan pertama, yaitu P konjungsi Q. Nah, di sini syarat dari P konjungsi Q itu adalah bernilai benar jika keduanya benar dan bernilai salah jika salah satunya salah atau benar. Nah, contoh, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q-nya bernilai benar. Terus kemungkinan yang kedua, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P konjungsi Q-nya bernilai salah. Nah, jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka P konjungsi Q-nya tetap salah. Nah, jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, juga P konjungsi Q-nya bernilai salah. Nah, selanjutnya pernyataan kedua itu P konjungsi Q implikasi R. Adapun syarat dari implikasi ini adalah bernilai salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Nah, di sini P konjungsi Q ini sebagai P dan R ini sebagai Q. Jadi, jika P konjungsi Q-nya bernilai benar dan R-nya bernilai benar, maka P konjungsi Q implikasi R-nya itu bernilai benar. Nah, jika dalam artian jika barang tersebut sedang diskon dan barang tersebut benar-benar dibutuhkan, maka barang tersebut akan dibeli. Nah, selanjutnya jika P konjungsi Q-nya bernilai salah dan P konjungsi dan R-nya bernilai salah, maka P konjungsi Q-nya P konjungsi Q implikasi R-nya itu bernilai benar. Kenapa? Karena ini kalimatnya juga logis. Ini kan kebalikan dari kemungkinan yang pertama, itu jika barang tidak diskon maka barang tersebut tidak benar-benar dibutuhkan, maka barang tersebut tidak akan dibeli. Nah, itu kan logis. Terus kemungkinan yang ketiga dan yang keempat itu sama dengan yang kedua. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa barang tersebut jika sedang diskon dan benar-benar dibutuhkan, maka barang tersebut bisa kita beli. Nah, jika dia tidak diskon dan barang tersebut tidak benar-benar dibutuhkan, maka bisa kita tidak beli. Nah, untuk menghemat keuangan kita. Nah, selanjutnya di sini ada analisis himpunan, digunakan untuk mengelompokkan pengeluaran dan pemasukan uang kita, serta membantu kita memisahkan mana kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dan mana kebutuhan yang masih bisa tidak dibeli. Contoh di sini kita mempunyai 3 himpunan. Himpunan yang pertama itu himpunan A berisi kebutuhan pokok seperti beras, sabun, pasta gigi, sayur, dan himpunan B itu berisi kebutuhan tambahan seperti skincare, parfum, dan coklat.
Terus himpunan ketiga itu berisi himpunan C itu berisi barang diskon seperti parfum dan skincare di sini. Nah, untuk menganalisis himpunan ini kita menggunakan operasi himpunan. Di sini saya menggunakan 3 operasi himpunan. Yang pertama, A irisan C. Irisan itu adalah barang yang sama-sama ada di kedua himpunan tersebut. Nah, karena himpunan A dan himpunan C itu tidak memiliki kesamaan atau barang yang ada di himpunan A tidak ada di himpunan C, maka A irisan C itu kosong, tidak ada. Nah, yang selanjutnya A gabungan B gabungan C. Nah, ini dilambangkan, ini lambang dari gabungan. Gabungan itu adalah keseluruhan kebutuhan kita tanpa ada pengulangan. Jadi yang ada di himpunan A, B, C itu digabung menjadi satu. Misalkan ada kesamaan dari B dan C, maka ini kan skincare dan skincare, maka hanya ditulis satu saja. Seperti itu. Jadi ada beras, sabun, pasta gigi, sayur, skincare, parfum, dan coklat. Nah, selanjutnya di sini ada B selisih C. Tanda kurang ini dibaca selisih. Nah, selisih itu adalah barang yang hanya ada di salah satu himpunan saja, tidak di yang lain. Misalkan di sini kan B selisih C. Di sini himpunan B itu ada skincare, parfum, coklat, dan himpunan C itu ada parfum, skincare. Nah, B selisih C berarti anggota himpunan B yang tidak ada di himpunan C itu adalah coklat. Berarti B selisih C itu adalah coklat. Coklat ini merupakan barang kebutuhan tambahan yang tidak diskon. Berarti bisa kita tidak membelinya untuk menghemat keuangan. Nah, dari himpunan ini kita tahu mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa dikurangi. Di sini ada diagram pen. Diagram pen ini digunakan untuk memvisualisasikan analisis himpunan tadi atau operasi himpunan yang tadi agar terlihat lebih jelas lagi. Selanjutnya di sini ada analisis relasi. Nah, analisis relasi ini adalah kalau dalam konteks berbelanja dan mengelola keuangan itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sumber uang dan pengeluaran kita. Nah, di sini saya memiliki definisi relasi R atau ini sebagai patokan kita nanti untuk membuat relasi. Itu ada sumber uang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan. Sumber uang ini kita simbolkan sebagai X dan kebutuhan ini kita simbolkan sebagai Y. Nah, analisis relasinya sumber uang. Misalkan sumber uang kita ada uang saku, tabungan, bonus kerja per waktu. Terus jenis pengeluaran kita ada makanan, skincare, alat tulis, dan hiburan dan peralatan mandi. Nah, di sini kita bisa membuat relasi R dari X ini dari sumber uang ke Y atau jenis pengeluaran kita. Jadi kita gimana cara membuatnya itu kita berpatokan pada definisi yang tadi. Jadi relasinya R itu sama dengan ada uang saku digunakan untuk membeli makanan, uang saku digunakan untuk alat tulis, tabungan digunakan untuk skincare, tabungan juga bisa digunakan untuk membeli peralatan mandi, dan bonus kerja bisa kita gunakan untuk hiburan atau berlibur. Nah, dari relasi ini kita akan menentukan 3 sifat relasi. Adapun 3 relasi itu ada refleksif, simetris, dan transitif. Sifat refleksif itu jika setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri. Artinya elemen A, misalkan elemen A berelasi dengan elemen B. Contohnya uang, misalkan yang berelasi dengan dirinya sendiri, uang saku dengan uang saku. Nah, di sini di relasi kita ini tidak ada yang berelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi ini tidak termasuk refleksif. Terus yang kedua itu simetris. Apakah relasi ini bersifat simetris? Nah, simetris itu jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A. Artinya dia ada timbal balik atau hubungan antara keduanya, antara elemen yang dua itu. Coba kita lihat di relasi ini. Di sini tidak ada yang berhubungan timbal balik. Di sini dia satu arah. Yaitu uang saku digunakan untuk makanan, uang saku digunakan untuk alat tulis. Jadi relasi ini tidak bersifat simetris. Terus yang ketiga itu sifat transitif. Transitif itu jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A itu berelasi dengan C. Artinya ada dia sifatnya berantai atau terurut, dan dia syaratnya juga harus logis. Nah, coba kita lihat di relasi kita.
relasi kita ini ada uang saku digunakan untuk makanan. Kalau makanan digunakan untuk alat tulis kan tidak logis, dan juga di sini tidak ada hubungan yang berantai, akan tetapi dia searah. Sekarang uang saku digunakan untuk makanan, uang saku juga digunakan untuk alat tulis dan selanjutnya. Berarti relasi ini tidak bersifat transitif. Nah, dari tiga sifat relasi tadi yang saya sudah jelaskan itu, relasi kita tidak memiliki sifat refleksif, simetris maupun transitif, karena hubungan yang terjadi itu bersifat satu arah dari sumber uang menuju jenis pengeluaran, tanpa ada hubungan timbal balik ataupun hubungan berantai antar unsur-unsur tersebut. Nah, jadi analisis relasi ini membantu kita melihat pola hubungan pemasukan dan pengeluaran kita agar uang yang kita miliki itu digunakan dengan arah yang jelas dan produktif. Selanjutnya, analisis bilangan bulat. Nah, analisis bilangan bulat ini digunakan untuk membantu kita menghitung, mencatat, dan menilai keseimbangan antar pemasukan dan pengeluaran kita. Misalkan, saya memiliki uang belanja sebanyak 1 juta. Nah, saya ingin membagi pengeluaran saya dan ingin tahu berapa sisa pengeluaran setiap kali saya berbelanja dan sisa setiap minggunya. Nah, langkah perhitungannya di sini saya akan menghitungnya menggunakan modulo. Rumusnya itu MOD sama dengan saldo sebelumnya dikurangi pengeluaran uang belanja kita selama seminggu itu, atau bisa juga sebulan. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan tabel untuk jelasnya. Di sini misalkan hari Senin saya membeli makanan dan lauk mentah itu untuk 1 minggu. Pengeluarannya kan 100.000 misalkan, berarti 1 juta dikurangi 100.000 sisanya 900. Jadi hari Senin itu sisa uang saya 900 dan seterusnya hingga hari Ahad. Nah, jadi saya tahu bahwa akhir minggu ini sisa uang saya 70.000. Artinya kita bisa menentukan apakah kita hemat atau boros. Nah, dalam konteks bilangan bulat ini membantu kita untuk mengontrol saldo belanja kita, tahu kita berapa sisa uang kita setiap kali kita bertransaksi, terus menentukan pola pengeluaran apakah kita hemat atau boros. Kesimpulannya, dari keempat konsep matematika diskrit yang tadi saya jelaskan itu saling terhubung dan saling melengkapi. Nah, seperti yang tadi, logika itu sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan kita. Terus himpunan itu alat untuk mengelompokkan kebutuhan kita, mana yang benar-benar perlu dibeli dan mana yang bisa tidak dibeli untuk sementara waktu. Terus relasi menunjukkan keterkaitan antar unsur ekonomi. Bilangan bulat atau modulo membantu kita menghitung saldo dan efisiensi keuangan. Jadi kita tahu berapa sisa uang kita dan berapa pengeluaran kita selama seminggu itu atau